Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Kaila Deul Haq dari kelas 3E, nomor NIM 12403031090054. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu matkul dari ilmu kalam, UTS dari matkul ilmu kalam. Dan di sini saya akan membacakan bab Khawarij dari buku Teologi Islam karya Harun Nasution. Baik, jadi seperti telah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surat An-Nisa, yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka syuroh yang berasal dari kata yashri, menjual. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 dan surat Al-Baqarah, ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Maksudnya, mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka ialah Haruriyah, dari kata Haruro, satu desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak. Di tempat inilah mereka yang pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Abi Wahab Ar-Rasidi menjadi imam mereka sebagai ganti dari Ali ibnu Abi Thalib. Dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar, tetapi akhirnya seorang Khariji bernama Abdurrahman ibnu Muljam dapat membunuh Ali. Sungguh pun telah mengalami kekalahan, kaum Khawarij menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbas. Pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Dalam lapangan ketatanegaraan, mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada di waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang Arab, tapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam. Sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika, khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau dibunuh. Dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima bahwa kedua khalifah ini diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Mereka akui, tetapi Utsman ibn Affan mereka anggap telah menyeleweng mulai dari tahun ke-7 dari masa khalifahnya, dan Ali juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa arbitrase tersebut di atas. Sejak waktu itulah Utsman dan Ali bagi mereka telah menjadi kafir. Demikian pula halnya dengan Muawiyah, Amr ibnu al-As, Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur. Siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari tetap dalam Islam? Persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan politik, tapi persoalan teologi. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij. Menurut Asy-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 subsekte, dan menurut Al-Baghdadi 20 subsekte. Al-Asy'ari menyebut subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi
Hidup di padang pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani dan bersikap merdeka, tidak bergantung pada orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersifat bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi, mereka tetap jatuh dari ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran Islam, sebagai terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran lagi sempit, akal, serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpanan dalam bentuk kecil. Disinilah letak penjelasannya, bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Al-Muhakimah. Golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr ibnu Al-As, dan Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya. Al-Azarikoh, golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakimah hancur adalah golongan Azarikoh. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Al-Azraq, pengikutnya. Menurut Al-Baghdadi, berjumlah lebih dari 20.000 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri, dan kepadanya mereka beri gelar Amir al-Mu'minin. Nafi mati dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dan al-muhakimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tapi term musyrik atau polisteik. Dan di dalam Islam syirik atau politeisme merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kafir. Selanjutnya yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azarikoh, tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka, juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azarikoh sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut Al-Azarikoh tidaklah diterima begitu saja, tetapi harus diuji. Kepadanya diserahkan seorang tawanan. Kalau tawanan ini ia bunuh, maka ia diterima dengan baik. Tetapi kalau tawanan itu tidak dibunuhnya, maka kepalanya sendiri yang mereka penggal. Sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azarikoh. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka, hanya daerah merekalah yang merupakan daerah al-Islam. Sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Dar al-Kufr yang wajib diperangi dan yang mereka pandang musyrik. Bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari orang yang dipandang musyrik. Menurut paham subsekte yang ekstrim ini, hanya merekalah yang sebenarnya orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu, kaum Al-Azarikoh sebagai disebut Ibnu Al-Hazm selalu mengadakan isti'arad, yaitu bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam yang tak termasuk dalam golongan Al-Azarikoh, mereka bunuh. Kemudian ada Najdah ibnu Al-Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azarikoh. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan.
Sebagian dari pengikut-pengikut Nabi Ibnu al-Azraq, di antaranya Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Atiyah al-Hanafi, tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Azraqi yang tak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azariqah adalah musyrik. Demikian pula mereka tak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Abu Fudaik dengan teman-teman serta pengikut memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamah. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azariqah. Pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi Ibnu al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Najdah berlainan dengan kedua golongan di atas, berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya, jika mengerjakan dosa besar, betul akan mendapat siksaan, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus, dan yang mengerjakannya sendiri menjadi musyrik. Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Dalam hal-hal selain dari tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, ia dapat dimaafkan. Dalam lapangan, politik Najdah berpendapat bahwa adanya imam perlu hanya jika maslahat menghendaki yang demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini, mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Al-Khawarij, golongan inilah kelihatan yang pertama membawa paham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada akhirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Tetapi tidak pula semua pengikut Najdah setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran di atas, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir, dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan oleh pembahagiaan ghanimah atau barang rampasan perang, dan sikap lunak yang diambil Najdah terhadap Khalifah Abdul Al-Malik Ibnu Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan, tapi sebelum dikeluarkan 1/5 daripadanya sebagai diwajibkan dalam syariat, dan sebelum mereka kembali ke pangkalan, harta dan tawanan itu telah dibagi oleh yang turut dalam serangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam serangan terhadap kota Madinah, mereka dapat menawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Al-Malik. Permintaan ini dikabulkan oleh Najdah, hal mana tak dapat disetujui pengikutnya karena Abdul Al-Malik adalah musuh mereka. Dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Atiyah al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Atiyah mengasingkan diri ke Sajistan di Iran, sedang Abu Fudaik dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya Najdah dapat mereka tangkap dan dipenggal lehernya. Kemudian Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Al-Ajrad yang menurut Asy-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah al-Hanafi. Kaum Al-Ajaridah bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi Ibnu Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedang menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai paham
Puritanisme, surat Yusuf dalam Al-Quran membawa cerita cinta dan Al-Quran sebagai kitab suci. Kata mereka tidak mungkin mengandung cerita cinta, oleh karena itu mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Sebagai golongan Khawarij lain, golongan Ajaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka yaitu golongan Al-Maimuniyah menganut paham Qadariyah. Bagi mereka semua perbuatan manusia, baik dan buruk, timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia sendiri. Golongan Al-Hamziyah juga mempunyai paham yang sama, tetapi golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Hazamiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka, Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak dapat menciptakan kehendak Allah. Kemudian ada Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Ziyad ibnu al-Asfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azarikoh, dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat-pendapat berikut. Yang pertama, orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Yang kedua, mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Yang ketiga, tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan. Dosa yang ada sanksinya di dunia, seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tak ada sanksinya di dunia, seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang berbuat dosa golongan pertama tidak dipandang kafir. Yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua. Kemudian yang keempat, daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka bukan dar harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi hanyalah ma'askar atau kamp pemerintah, sedang anak-anak dan perempuan tak boleh dijadikan tawanan. Yang kelima, kurf dibagi dua. Kurf bin inkar al-ni'mah yang mengingkari rahmat Tuhan, dan kurf bil inkar al-rubi'ah yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Di samping pendapat-pendapat di atas, terdapat pendapat-pendapat yang spesifik bagi mereka, yaitu taqiyah hanya boleh dalam bentuk perkaitan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, tetapi sungguh pun demikian untuk keamanan dirinya, perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah bukan Islam. Kemudian al-ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azarikoh. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. Yang pertama, orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan, syahadat mereka dapat diterima, membunuh mereka adalah haram. Yang kedua, daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, kecuali pemerintah merupakan dar tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tak boleh diperangi. Yang merupakan dar kafir yaitu yang harus diperangi hanyalah ma'askar pemerintah. Yang ketiga, orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan, tapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang terakhir, yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada orang ampunya. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti digambarkan di atas membuat Abdullah ibnu Ibad tidak mau turut dengan golongan Al-Azarikoh dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul al-Malik ibnu Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir ibnu Zaid al-Azdi, pemimpin al-Ibadiyah sesudah ibnu Ibad. Mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj pada waktu yang tersebut akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan telah hilang dalam sejarah ajaran-ajaran ekstrim. Mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.